Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Orang yang berlisan dua adalah sumber fitnah dan petaka. Kerjanya hanya bolak-balik di antara dua orang yang bermusuhan. Ia berkata kepada masing-masing dari kedua belah pihak dengan perkataan yang sesuai dengan kepentingannya. Perbuatannya ini merupakan bentuk kemunafikan yang sebenarnya. Sedikit sekali orang yang bisa menghindar dari perbuatan tercela seperti ini. Ketika dirinya menyaksikan dua orang yang sedang bermusuhan. Ammar ibnu Yasir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempunyai dua muka ketika di dunia, maka di hari kiamat ia mempunyai dua lisan dari api neraka. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian akan menjumpai hamba Allah yang paling buruk pada hari kiamat adalah orang yang bermuka dua, yaitu orang yang datang kepada suatu kelompok dengan suatu perkataan dan datang kepada kelompok lain dengan perkataan yang lain. Malik ibnu Dinar berkata, aku membaca dalam Taurat bahwa amanat itu akan hancur jika seseorang memiliki dua lisan di hadapan temannya. Pada hari kiamat, Allah akan membinasakan orang yang berlisan dua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makhluk Allah yang paling dibenci oleh Allah adalah para pendusta, orang-orang yang sombong, dan orang-orang yang memperbanyak kebencian terhadap teman-temannya dalam dada mereka. Apabila mereka bertemu dengan teman-temannya, mereka bersikap ramah, dan orang yang apabila diseru ke jalan Allah dan Rasul-Nya, mereka itu lambat. Sedang apabila diseru ke jalan setan dan aktivitasnya, maka mereka segera melakukannya. Ibnu Mas'ud berkata, jangan kalian menjadi im'ah. Mereka bertanya, apa yang dimaksudkan dengan im'ah itu? Ibnu Mas'ud menjawab, orang yang berjalan mengikuti kemana angin berhembus atau tidak punya pendirian. Para ulama sepakat bahwa menjumpai dua orang dengan dua muka adalah munafik. Sedangkan kemunafikan itu memiliki banyak tanda. Di antaranya adalah bermuka dua. Ada seorang sahabat meninggal dunia, sedang Hudzaifah tidak mensolatkannya. Umar lantas bertanya kepadanya, seorang sahabat meninggal dunia, mengapa engkau tidak mensolatkannya? Hudzaifah menjawab, wahai Amirul Mukminin,
sesungguhnya ia termasuk orang munafik. Umar balik bertanya, demi Allah, apakah aku termasuk golongan mereka atau tidak? Hudzaifah menjawab, demi Allah tidak. Tetapi aku tidak bisa menjamin seorang pun sesudahmu yang akan aman dari kemunafikan. Jika kalian bertanya, apa yang menyebabkan seseorang bisa berlisan dua? Dan apa batasan-batasannya? Maka aku, Al-Ghazali, menjawab, apabila seseorang menghadap dua orang yang sedang bermusuhan dan ia bersikap baik kepada keduanya dan ia tidak memihak kepada salah satunya, maka ia bukan orang munafik dan bukan termasuk orang yang berlisan dua. Jika ia memindahkan perkataan ucapan kedua pihak yang sedang bermusuhan, maka ia adalah orang yang berlisan dua. Perbuatan ini lebih buruk daripada mengadu domba, karena mengadu domba hanya menyampaikan perkataan kepada salah satu pihak, sedangkan orang yang berlisan dua menyampaikan perkataan dari masing-masing pihak. Maka ia lebih hina dan tercela dari pengadu domba. Jika ia tidak memindahkan perkataan, tetapi ikut mendorong adanya permusuhan pada kedua belah pihak yang bertengkar, orang seperti ini juga termasuk berlisan dua. Termasuk sikap berlisan dua apabila ia menjanjikan pertolongan atau dalam pertengkaran kepada kedua belah pihak, atau memuji keduanya tentang permusuhannya, atau ia memuji salah pihak dari keduanya, dan ketika keluar dari tempat itu ia lalu mencelanya. Orang seperti ini termasuk bermuka dua, lisannya bercabang. Ketika ada permusuhan dari dua pihak, maka sikap yang paling baik adalah diam, atau memuji yang benar-benar tulus dari dua orang yang bermusuhan tanpa disisipi kepentingan. Baik memuji ketika pihak yang benar itu ada, atau ketika tidak ada, bahkan di hadapan musuhnya. Dikisahkan bahwa ada orang berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu an, aku pernah menghadap kepada pejabat, lalu kami mengatakan sesuatu kepadanya. Ketika keluar, kami mengatakan perkataan yang lain. Ibnu Umar menjawab, pada masa Rasulullah perbuatan ini dianggap kemunafikan. Termasuk kemunafikan jika seseorang menghadap pejabat lalu memujinya. Sebab jika ia tidak memujinya, ia akan menghadapi kendala yang akan menghambat kepentingannya. Jika ia orang yang qanaah atau menerima dengan sedikit harta dan tidak mengharap jabatan, maka ia tidak perlu lagi masuk ke tempat pejabat. Apabila ia masuk ke tempat pejabat karena ingin mendapatkan tempat, kekayaan, dan memujinya, maka ia adalah orang munafik. Inilah yang dimaksudkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta harta dan kedudukan
akan menumbuhkan kemunafikan, sebagaimana air menumbuhkan tanaman. Jika seseorang terpaksa harus memuji penguasa, maka diperbolehkan memujinya demi menjaga diri dari kejahatannya. Abu Darda berkata, kami sering menampakkan kesenangan di hadapan orang-orang tertentu, padahal sebenarnya hati kami mengutuk mereka. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ada orang meminta izin masuk untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, izinkanlah ia masuk. Dia adalah orang yang paling buruk dalam kelompoknya. Ketika orang itu masuk, Rasulullah menyambutnya dengan ramah. Ketika ia keluar, aku lantas bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, tadi engkau mengatakan orang itu buruk, lalu bagaimana engkau menyambutnya dengan ramah? Beliau menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling buruk adalah orang yang ditakuti karena kejahatannya. Sikap ramah dalam berkata hanya boleh diberlakukan untuk menyambut tamu. Meskipun demikian, hanya sebatas menampakkan kesukaan dan tersenyum. Adapun memuji itu merupakan dusta yang jelas dan tidak boleh dilakukan kecuali karena terpaksa. Bahkan tidak diperbolehkan memuji, membenarkan dan menggerakkan kepala yang mengesankan, membenarkan ucapan yang batil. Jika ia berbuat demikian, maka ia adalah orang munafik. Tetapi sebaliknya perbuatan itu dihindari. Jika tidak mampu, maka hendaknya ia bersikap diam dengan lisannya dan mengingkari dengan hatinya.